Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita membaca kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, dan kita masuk pada bab fi sya'nir ruhi wa aina tasiru hina takhruju minal jasad. Bab tentang keluarnya ruh dari jasad seseorang dan kemana perginya ruh tersebut setelah dia keluar dari jasadnya. Yang pertama, berbicara tentang ruh, maka kita harus terus bersandar kepada Quran dan Sunnah. Tidak boleh dengan akal dan perasaan kita. Maka ketika Nabi ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, ketika orang bertanya kepadamu tentang ruh, ya, katakanlah, tidaklah aku diberikan ilmu tentang ruh illa qalila, kecuali sedikit. Karena itu berbicara tentang ruh tidak boleh keluar dari jalurnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pembicaraan tentang ruh ini bagian penting yang harus kita imani akan keberadaannya di dalam diri kita, bahwa dia adalah yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Ketika ruh itu dicabut dari seseorang, maka dia akan mati, akan tetapi matinya itu sementara. Dia akan mati sementara untuk kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup dua kali, mati dua kali. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian akan kufur kepada Allah, Dia yang telah mematikan kalian, menghidupkan kalian, lalu mematikan dan menghidupkan, kepadanya kita kembali, selama-lamanya kita hidup di sisinya. Ruh adalah sesuatu yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia pada saat kita berusia 120 hari di dalam rahim ibu kita. Ini disebutkan dalam satu hadis yang panjang dan juga diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang proses perjalanan hidup manusia setelah melewati 3 kali 40 hari di dalam rahim ibu kita, yakni 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita. Saat itu kita disebut dengan manusia. Sebelumnya kita masih darah, tulang, daging. Begitu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut kita menjadi manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya, tadi kita tidak tersebut.
Baru kita disebut menjadi manusia saat kita hidup, yakni 120 hari usia kita di dalam rahim ibu kita. Allah tiupkan ruh tersebut, kemudian ditentukanlah kepada kita 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan kepada kita 4 perkara. Yang pertama adalah tentang ajal kita. Batas ruh itu di dalam jasad kita, dan batas jasad pada diri setiap orang itu berbeda-beda. Walaupun secara umum batasnya itu 60 sampai dengan 70 tahun. Orang hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maru ummati baina 60 wa 70 sanatan wa aqalluhum man yajus. Umur kita, umur umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ya. Yang lewat dari angka itu sangat sedikit. Bahkan yang belum angka 60 meninggal dunia juga banyak. Ya. Jadi batas ruh di dalam diri kita itu berbeda-beda. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jangan pernah tanya kapan saya mati, tetapi tanyalah apa yang saya persiapkan untuk hidup sesudah mati nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruh, dicatat 4 perkara. Yang pertama ajal kita, yang kedua tentang rezeki kita, dan rezeki kita tidak akan pernah tertukar antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak akan pernah meninggal dunia sebelum jatah rezeki kita habiskan. Berapa jatahnya hanya Allah yang tahu. Dan dalam jatah ini Allah membeda-bedakan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, banyak sedikit itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak belum tentu bersyukur, yang sedikit belum tentu dia tidak bersyukur. Karena hakikatnya bukan banyak sedikitnya. Bagi orang beriman itu hakikatnya adalah kecukupan. Aghna wa aqna. Lawannya itu aghna wa aqna, selalu merasa qanaah, merasa cukup meskipun sedikit. Itulah yang disebut dengan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ar-ridha bil qalil. Ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, dan itu sebagai tanda ketakwaan pada diri seseorang. Ridha dengan yang sedikit. Setelah rezeki kita, perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan kita. Perbuatan yang mengantarkan ke surga atau ke neraka. Siapa yang Allah akan masukkan ke dalam surga, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perkara-perkara yang akan mengantarkan dia ke surga. Ya. Dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Siapa yang bakal menempati surga neraka, Allah sudah ketahuinya. Ya, sesuatu yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, termasuk siapa yang akan menempati surga neraka itu Allah sudah mengetahui. Tentu harapan kita, doa kita, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Dan yang terakhir yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita setelah ditiupkan ruh kepada kita adalah syaqiyun aw sa'idun, susah senang. Siapa yang susah, siapa yang senang. Ya. Dan susah senang bagi orang beriman tidak diukur dengan tinggi rendahnya jabatan. Susah senang bagi orang beriman tidak diukur dengan banyak sedikitnya harta. Tetapi susah senang itu bergantung pada ketenangan hati. Orang akan merasa senang ketika dia berzikir kepada Allah. Orang merasa tenang ketika beribadah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruh berada di dalam tubuh kita
sebagai penggerak kehidupan kita, hingga akhirnya orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih, sebelum kita membaca hadis yang panjang yang bercerita tentang proses keluarnya ruh dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Ibnul Mubarak, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini, apabila jiwa orang mukmin telah tergenang, maka datanglah kepadanya malaikat maut. Ini istilah yang benar, penamaan yang benar kepada malaikat pencabut nyawa, malakul maut, bukan Israel. Ya, Israel itu sumbernya tidak jelas, tetapi kadang orang sudah kenal itu, apalagi ada nyanyiannya. Ini apa namanya, keliru. Yang benar itu adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Maka datanglah malaikat maut lalu mengucapkan, assalamu alayka ya wali Allah, keselamatan atas kalian wahai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dicabut ruhnya, terlebih dahulu dia dipuji oleh malaikat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 32. Surah An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat itu seraya mengucapkan salamun alaikum. Ya, orang-orang beriman yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya yang ditugas oleh Allah Jalla wa ala, malaikat-malaikat itu seraya berkata salamun alaikum. Surah An-Nahl ayat 32. Riwayat yang lain yang datang dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, apabila malaikat maut datang untuk mencabut ruh seseorang, yakni orang beriman, maka mereka berkata kepadanya, Allah mengucapkan salam kepada kalian, Allah menitip salam kepada kalian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 44. Surah Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada orang-orang beriman. Allah mengirim salam kepada orang beriman saat ruh mereka akan dicabut. Yauma yalqawnahu salam, pada hari ketika ia akan menemuinya, akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata salam, salam atas kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam riwayat yang sahih datang dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, hadisnya yang agak panjang nih, menceritakan kepada kita tentang keluarnya ruh. Suatu ketika, kata sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fi janazati rajulin minal ansar. Suatu ketika kami sedang mengurus jenazah orang Ansar, orang Madinah. Fantahina ila al-qabri walamma yulhidu ba'da qal, sehingga kami sampai ke pemakaman. Setelah itu faqa'ada hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi, menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ard. Jadi sesudah jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu kami menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami lihat Nabi, sesekali beliau melihat ke langit dan sesekali beliau ngelihat ke bumi. Yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ard. Nabi lihat ke langit, lihat ke bumi. Ja'ala yarfa'u basarahu. Beliau mengangkat matanya ke langit, melihat ke langit berkali-kali. Sumakal, lalu Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ini dikubur, Pak. Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nabi khawatir kehidupannya di kubur. Maka orang kalau datang ke kubur, ya, pertama mendoakan yang berada dalam liang lahat dengan doa saat kita masuk ke pemakaman. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa yarhamullahu al-minna wal mustaqdimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Itu doanya saat kita ke kuburan, ke pemakaman. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, kuburnya orang Islam, kuburnya orang beriman. Wa yarhamullahu al-minna wal mustaqdimin. Allah rahmati kita, orang-orang Islam ini, baik kalian maupun kami akan menyusul kalian. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami akan bersama kalian. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kalian, yakni al-afiyah. Afiyah, kalau afiyah di dunia kesehatan, afiyah sesudah meninggal dunia ampunan dosa-dosa. Nah, Nabi Muhammad SAW berada di kubur itu, beliau teringat kepada azab kubur. Yang itu pun dirasakan oleh para sahabat, termasuk Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Setiap kali beliau melihat kubur, maka beliau akan berhenti sesaat berlindung kepada Allah dari azab kubur. Mendengar kata kubur, Utsman ibn Affan menangis. Kenapa engkau menangis wahai Utsman? Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, bagaimana aku tidak menangis? Sami'tu qawla nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, kita telah mendengar sabda Nabi kita, faman naja fil qabri fama ba'dahu anja. Kubur itu adalah kehidupan pertama bagi seorang sesudah dia meninggal dunia.
Kubur itu adalah gambaran nanti dia di hari akhir. Siapa yang selamat di kuburnya, maka sesudahnya dia jauh lebih selamat. Siapa yang bahagia di kuburnya, sesudahnya dia jauh lebih bahagia. Faman syaqiya fil qabri fama ba'dahu asyaq. Tapi siapa yang sengsara di kuburnya, sesudahnya dia jauh lebih sengsara. Siapa yang menderita di kuburnya, maka sesudahnya dia jauh lebih menderita. Nanti di mahsyar, nanti di neraka jauh lebih berat. Maka kubur ini menentukan seseorang. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kubur, sesudah memasukkan jenazah itu ke dalam liang lahat, beliau lihat ke langit, beliau lihat ke bumi sambil berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur ya Allah. Nabi takut betul kepada kubur. Apalagi saya, apalagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesudah beliau berlindung dari azab kubur tersebut, summa qal, lalu beliau berkata kepada para sahabat, termasuk di situ ada sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, innar rajulal muslim idza kana fi iqbali min al-akhirati wa inqita'i min ad-dunya. Sesungguhnya seorang muslim mukmin apabila dia akan meninggal dunia, berakhir kesempatan dia di dunia, inqita'i minad dunya, fi iqbali minal akhirah, untuk menghadap atau menuju kehidupan hari akhir. Jaa malakul mauti, datang kepadanya malaikat pencabut nyawa. Faqa'ada 'inda ra'sih, malaikat pencabut nyawa itu duduk di sekitar kepala orang yang akan meninggal itu. Di pertama datang malaikat pencabut nyawa, malakul maut namanya. Qa'ada 'inda ra'sihi, duduk di sekitar kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Wa yanzilu malaikatun minas sama ka'anna wujuhahumus syams. Setelah datang malaikat pencabut nyawa duduk, maka Allah turunkan malaikat-malaikat dari langit. Segerombolan malaikat, banyak malaikat turun. Pertama malaikat pencabut nyawa, sesudah itu malaikat yang banyak ikut turun mendatangi orang muslim tersebut. Wajah-wajah mereka terang bercahaya seperti matahari. Ini harus kita imani, Pak. Karena ini yang berbicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna wujuhahumus syams. Malaikat-malaikat ini datang segerombolan. Ma'ahum akfanun min akfanil jannah. Malaikat-malaikat yang datang ini, yang banyak ini, membawa kain kafan dari surga. Dia membawa kain kafan dari surga, ya, diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akfanun min akfanil jannah, kafan-kafan dari surga. Dan mereka juga membawa parfum dari surga. Kafan, parfum dari surga. Fayaqaduna minhu maddal basar. Malaikat-malaikat ini duduk sepanjang penglihatan orang yang akan meninggal dunia itu. Ya,
Maka orang akan meninggal dunia matanya ke atas, melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Malaikat pencabut nyawa dan segerombolan malaikat yang datang membawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga, dilihatnya terus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu malakul maut, malaikat pencabut nyawa berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dicabut nyawanya, Pak, malaikat pencabut nyawa memuji nyawa itu, Pak. Dipuji jiwanya. Wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau ila maghfiratin min Allah wa ridwanin, menuju ampunan Allah. Allah akan menyambutmu dengan keridhaan. Fatakharraja tasilu kama tasilul qatrah minas saqa, maka keluar ruh itu, ya, dicabut ruhnya dengan penuh ketenangan. Fala yatrukunaha fi yadihi tarfata ain, langsung disambut oleh malaikat-malaikat tadi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruh yang keluar itu langsung disambut oleh malaikat yang banyak tadi, lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga tadi, dibungkus, diberikan parfum dari surga, wangi sekali, dibungkus dengan kafan surga. Nah, ini pentingnya pakaian tuh, ya, kita harus memperhatikan pakaian anak kita, anak perempuan kita harus ditutup. Ruh saja, ya, saat keluar ditutup kain kafan surga. Maka kita yang hidup di dunia ini, terutama istri kita, anak perempuan kita, ya, suruh mereka untuk menutupnya, ya, ditutup dengan atau dibungkus dengan kafan surga, itu sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada wanita yang mengumbar aurat, itu sungguhnya dia menghina dirinya, ya, dengan dia membuka auratnya sesungguhnya dia telah menghina dirinya. Karena perempuan akan terhormat ketika dia menutup auratnya. Perempuan akan terhormat ketika dia menutup rambutnya, menutup seluruhnya, ya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, itu akan sangat terpuji kalau seorang wanita itu memakai cadar. Karena apa? Kata dia, mana lebih besar fitnahnya kalau ada lelaki ngelihat betis dengan lelaki ngelihat wajah. Cantik sekali perempuan itu, ya, tergoda laki-laki. Kenapa tergoda laki-laki? Karena ngelihat betisnya nggak ada, karena ngelihat telapak kakinya nggak ada, disebut cantik. Baru dia disebut cantik kalau ngelihat wajahnya. Maka kata Syekh Utsaimin, maka sangat dianjurkan sekali perempuan-perempuan itu menggunakan cadar, walaupun pendapat terkuat hukumnya sunnah, bukan perkara wajib. Jadi sangat terhormat kalau ada perempuan menutup diri dengan menutup auratnya dengan pakaian baju besar, dengan jilbab besar, ya, karena malaikat itu datang membawakan kafan untuk penghormatan kepadanya, membungkus ruhnya.
dibawa. Ruh itu dibawa, Pak. Dibawa kemana? Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibungkus, diberikan parfum dari surga, lalu yas'aduna biha ila sama. Ruh itu dibawa ke langit. Ruh itu dibawa ke langit. Fala yamurruna biha ala jundin minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-ruh at-thayyibah. Setiap sampai ke langit selalu disambut oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Ini ruhnya siapa? Ruh ini ruh baik sekali, wangi sekali. Kami tidak pernah mencium sewangi ini. Ada ruh fulan bin fulan. Ini ruhnya fulan, ini ruhnya fulan. Disebutkan namanya, Pak. Mudah-mudahan termasuk nama kita nanti yang tersebut. Ini ruhnya jamaah Masjid Al-Azhar. Ini ruhnya disebut oleh malaikat yang nganter nih. Ini ruhnya siapa? Ditanya oleh malaikat yang ada di langit. Ruhnya siapa ini? Ruhnya ini, ruhnya ini. Naik lagi ke lapis kedua. Lapis pertama, kedua itu perjalanannya 500 tahun. Ya, kan ada 7 lapis. Setiap satu lapis ke lapis berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Ya, tentu bagi Allah itu sesuatu yang sangat mudah. Ya, sesuatu yang sangat mudah bagi Allah menjalankan para malaikat-malaikatnya sampai ke langit ke-7. Ya, sampai ke langit terakhir berjumpa dengan Allah hatta yantahiya ila as-sama'i as-sabi'ah, sampai langit ke-7. Nah, makanya nanti ada bab sesudah ini Allah itu berada di langit. Ini tidak bisa diingkari lagi. Ya, kalau Allah tidak butuh tempat, Allah berada di mana-mana, ngapain ruh diantar ke langit? Nah, diantar ke langit ini untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala, karena ruh itu sumbernya dari Allah Jalla wa ala. Hatta yantahiya ila as-sama'i as-sabi'ah. Ya, sampai ke langit ke-7. Tsumma yuqal uktubu kitabahu fi 'illiyin. Allah ya berkata, dikatakan kepada malaikat, catat dia dalam catatan yang mulia. Sesudah itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala radin ghairu ghadbanin. Disambut dengan penuh keridhaan, tidak ada murka, tidak ada marah dari Allah Jalla wa ala. Karena sebelumnya Allah menitip pesan salamun alaikum, selamat atas kalian. Apa kata Allah kepada malaikat? Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan ruh ini ke bumi. Urju'u 'abdi ilal ard. Kembalikan ke bumi. Diantar lalu dihantar lagi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Aku menciptakan dia dan aku akan mengembalikan kepada asalnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dihantarlah ruh itu kembali ke jasadnya. Dihantar, gabung lagi dengan jasadnya, jasad sementara, karena nanti di hari akhir akan diganti jasad kita semua dengan jasad yang besar, ya, berukuran antara 40 sampai 50 meter. Nanti jasad kita semua kita. Nah, yang dikubur itu jasad sementara. Ini jasad sementara ini. Ya, 60 tahun dengan jasad seperti ini sementara. Nanti jasad kita itu seukuran Nabi Adam alaihissalam, sekitar 40 sampai dengan 50 meter atau 60. Semua kita. Ya. Nah, digabungkan lagi ruh itu, Pak, dengan jasadnya. Sampai dia mendengarkan suara terompah terakhir dari yang ngantar dia itu. Sampai dia mendengarkan suara terompah, suara sendal yang ngantar itu. Setelah itu dia
gabung antara ruh dan jasadnya. Lalu datanglah kepadanya malaikat yang lain. Fata'tihi al-malaikah, dia didatangi oleh malaikat. Malaikat ini langsung bertanya, man rabbuka? Qala Allah. Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia menjawab Allah subhanahu wa ta'ala, ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqulu al-Islam, agamaku Islam. Malaikat ini kembali bertanya, ma hadzal rajulul ladzi kharaja fiikum? Siapa lelaki yang diutus dari kalian untuk berdakwah kepada kalian? Siapa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menjawab dengan mudah. Itu karena ada bantuan dari langit, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bantuan langsung dari Allah yang menggerakkan dia untuk mudah menjawab pertanyaan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan bagi orang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kuat di dunia. Kita dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa fil akhirah, dan nanti di hari akhir kita akan mudah menjawab pertanyaan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa lelaki yang diutus kepadamu. Kita jawab dengan cepat karena bantuan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, semua orang akan terkena fitnah yang menakutkan dari malaikat bertanya ini. Bertanya itu tidak pelan-pelan, dia bertanya dengan suara lantang. Inilah fitnah pertama di alam kubur. Semua orang akan merasakannya. Apakah dia orang beriman, orang kafir, muslim, ahli tauhid, semua akan kena fitnah pertanyaan ini, dengan pertanyaan yang sangat menakutkan. Tapi orang beriman tidak ketakutan karena dia dibantu oleh kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini karena pengaruh iman, pengaruh tauhid. Sebagai tadi yang Allah sebutkan, ini kan lanjutan ayat dari permisalan perkataan baik, yakni la ilallah. Daraballahu mathalan, ya Allah memberikan perumpamaan itu, kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Ya. Dan ada perkataan yang baik itu akan melahirkan ya perbuatan yang baik. Adapun perkataan yang tak baik, ya seperti pohon yang tidak baik, juga akan melahirkan ya buah-buah yang tak layak dipanen. Nah, itu nanti sampai ke alam kubur. Iman kita yang kita pelihara sekarang ini, ucapan la ilaha illallah kita yang selalu kita ucapkan ini, nanti akan memudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat ketika bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa lelaki yang diutus kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah dia menjawab pertanyaan itu, jaa rajulun, datang kepadanya seseorang dengan wajah yang sangat enak dipandang, dengan tampilan yang menyejukkan, wangi. Orang ini bertanya, yang udah ditanya tadi oleh malaikat, dia nanya kepada yang baru datang lagi itu, man anta, kamu siapa?
ana amalukas salih, saya adalah amal salihmu. Allahu akbar. Dia ditemani oleh amal salihnya, dia ditemani oleh salatnya, dia ditemani oleh puasanya, dia ditemani oleh majlis duduk di majlis ilmunya, ditemani dia, yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang sangat menyejukkan, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang sangat enak dipandang. Ana amalukas salih, saya adalah amal salihmu, saya adalah amal kebajikanmu. Kita akan dinaungi oleh salat kita nanti di kubur. Maka Nabi bersabda, ya, as-salatu nurun, as-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun. Ya, salat itu cahaya bagi kita nanti di kubur. Sedekah cahaya di kubur. Ya, dan dia akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang enak dipandang, yang akan menemani kita di kubur itu. Kemudian Pak, ammal fajir, adapun orang kafir, pelaku dosa besar, musyrik, orang-orang yang menyelisih sunnah, saat inqita'i minad dunya, dia akan meninggal dunia, atahu malakul mauti fayaqudu inda rasihi wa yanzilul malaikati, maka turun kepadanya malaikat maut, dia duduk di kepalanya sama seperti yang pertama tadi, tapi yang beda adalah yanzilul malaikah sudul wujuh ma'ahum masuhun fayaqiduna minhu maddal basar. Sesudah malaikat pencabut nyawa, maka turun lagi segerombolan malaikat, malaikat yang sangat menakutkan. Jadi sebelum dicabut ruhnya, dia sudah ketakutan duluan melihat malaikat-malaikat yang dikirim langsung oleh Allah dengan wajah yang sangat menyeramkan. Itu sepanjang penglihatan dia, Pak. Maddal basar, bukan satu titik, tapi sepanjang penglihatan dia di dekat dia itu. Dia ketakutan, ya, melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hinaan kepadanya sebelum dicabut ruhnya. Yang pertama, hinaan dari malaikat yang menakutkan itu, dia sudah terhina ketakutan. Yang kedua, ya, hinaan yang kedua adalah sebelum dicabut ruhnya dia dihina. Ya, wahai jasad yang jelek, wahai ruh, keluarlah engkau dari jasad yang buruk. Dihina dia, Pak. Ini orang kafir. Jadi dua hinaan kepadanya. Yang pertama dari malaikat yang sangat menakutkan itu. Yang kedua dari malaikat pencabut nyawa. Wahai ruh, keluarlah engkau dari jiwa yang tidak baik, keluarlah engkau dari jasad yang buruk. Dihina dulu dia, baru dicabut, seperti menarik duri dari kain yang sangat tipis, maka kain itu akan sobek. Begitulah ruh orang kafir, pelaku dosa besar, saat dicabut. Maka malaikat-malaikat tadi itu membawakan kafan juga, tapi kafan dari neraka. Parfum, tapi parfum yang busuk, dibungkus, Pak, dengan parfum apa? Kafan yang kasar. Dihantar ke langit, Pak. Dihantar ke langit, dan di setiap langit itu selalu dihina dia. Ini ruhnya siapa? Ya, kok tidak baik, jelek, bau, begitu terus sampai Allah pun tidak mau menyebutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan dia ke jasadnya. Nah, kalau yang pertama tadi dikembalikan dengan dihantar sebagaimana dihantar ke langit, adapun ruh ini
ke langit dihantar, tapi begitu akan dikembalikan ke jasadnya dilempar. Ya, dilempar. Saat bergabung ruh dengan jasad itu, maka datanglah malaikat yang sama seperti yang datang kepada orang beriman tadi, bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? La adri. Dia hanya bisa berkata menghela nafas, saya tidak tahu. Padahal ini pertanyaan kan sudah bocor sekarang, Pak. Orang mau ujian pakai segel, Pak. Ya, ketutup, rahasia negara, dikawal polisi. Ya, dikawal polisi. Susah menjawab ratusan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sudah jebol. Semua kita tahu sekarang nih. Ya. Semua kita tahu bahwa nanti dikubur pertanyaannya begini-begini. Tapi orang kafir, pelaku dosa besar, musyrik, orang-orang yang menyelisih sunnah hanya bisa berkata la adri, saya tidak tahu. Begitu dia jawab tidak tahu, langsung dipentung kepalanya dengan pukulan yang sangat besar. Langsung dihantam kepalanya, Pak. Itu fitnah kubur bagi dia, azab kubur, diazab. Setelah dia seperti itu, tiba-tiba datang malaikat seperti yang pertama tadi, ya, datang seseorang dengan wajah yang sangat menakutkan, dengan tampilan yang busuk, bau busuk. Maka ditanya, orang ini nanya, man anta, siapakah engkau? Dia menjawab, ana amaluka su, saya adalah dosamu, saya adalah amal burukmu yang kau kerjakan di dunia. Itulah temannya di kubur. Menakutkan, busuk. Orang beriman tadi, kuburnya meluas seluas mata memandang. Yatawassa qabrahu maddal basar. Kuburnya meluas seluas mata memandang. Saat kubur itu meluas, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuka tabir surga. Cuma bedanya dia tidak bisa masuk ke surga. Saat dia melihat surga itu, apa yang dia minta kepada Allah? Ya Rabb, aqimis sa'ah. Duhai Allah, percepatlah hari kiamat. Saya ingin masuk ke dalam surga itu, ya Allah. Padahal di kubur dia sudah merasakan nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat, yakni surga yang sudah dibentangkan kepadanya. Ya Rabb, aqimis sa'ah. Duhai Allah, percepatlah hari kiamat. Saya ingin masuk ke dalamnya, ya Allah. Orang beriman, mudah-mudahan kita semua orangnya. Adapun orang kafir tadi, dibentangkan neraka kepadanya. Hanya teriak. Minta kesempatan balik ke dunia, tidak bisa lagi. Nah, ruh itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kadang dia bersatu lagi, kadang dicabut. Ruh diletakkan sesuai kehendak Allah dan sesuai perbuatan kita. Ada yang berada di sisi Allah, ada yang berada semacam di periuk begitu ya, ada yang ya digantung. Dan ingat, tidak ada yang namanya ruh gentayangan di dunia. Kalau ada orang mengatakan ruh gentayangan di dunia, ini satu kesesatan. Ya, ruhnya masih berada di sekitar kita ini sampai 40 hari. Nah, ini tidak benar. Ruh itu sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah mau dia letakkan di mana. Kalau ada orang mengatakan ruh gentayangan saya dan didatangi ruhnya dia, itu tidak benar. Termasuk kalau ada orang mengatakan menyambut datangnya ruh Nabi Muhammad SAW, itu pun tidak benar. Apalagi mengatakan dirinya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kalau tidak baca ayat ini, kalau tidak wudhu sebelum tidur, Muhammad datang kepada saya dengan bentuk yang nyata. Itu khurafat. Itu sangat sesat, menyesatkan. Bagaimana orang meninggal dunia akan datang?
Kalau Nabi Muhammad SAW bisa datang kepada orang yang masih hidup, maka dia akan datang kepada istrinya, maka dia akan datang kepada sahabat, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan dirinya didatangi oleh Nabi Muhammad? Ini tidak bisa. Nah, tidak ada juga yang namanya orang meninggal dunia kemudian datang kepada kita nakut-nakuti kita. Tidak ada. Itu bisa jadi dalam mimpi, tapi di alam nyata tidak bisa. Tapi benar, saya melihat dia itu jin, ya, itu syaitan yang bisa menyerupai. Kenapa? Halusinasi. Karena orang terlalu takut, akhirnya diserang oleh jin, diserang oleh syaitan. Tidak mungkin lagi orang hidup bisa, orang mati balik lagi nakut-nakutin kita. Ini kalau kita biarkan, ini bahaya terhadap akidah kita. Ya, maka ini harus dilawan. Ya. Jadi saya ingin bilang, tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Tidak ada. Ruh itu sudah selesai, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hadis dari sahabat Barra bin Azib menyemangati kita semua untuk menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Karena iman takwa kita ini akan menjadi teman kita nanti di kubur, akan menyebabkan ruh kita keluar dengan dipuji sebelumnya, akan menyebabkan ruh kita saat dikeluarkan dibungkus dengan kafan syurga, diberikan parfum dari syurga. Siapa mereka? Orang-orang beriman, beramal saleh, dan insya Allah mudah-mudahan termasuk kita orang yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung pertemuan mendatang. Saya rasa tidak ada pertanyaan, kita cukupkan karena sudah lewat syuruknya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.